Mulai doa kita di sore hari ini sambil kita menunggu teman-teman kita yang lain, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan untuk menikmati kebaikannya, lawatannya dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Mulialah, namamu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus yang kami puja, Yesus yang kami agungkan. Haleluya. Mulia namamu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan di sore hari ini. Menikmati Engkau, oleh karena itu hadirlah oleh lawatan Roh Kudus dalam ibadah FM pada sore ini Tuhan. Setiap kami yang sudah hadir, bahkan yang akan menyusul Tuhan untuk bergabung bersama dengan kami, Allah Roh Kudus akan mencurahkan Roh-Mu turun di atas kami sekalian untuk menikmati Engkau di dalam pujian penyembahan kami pada sore ini ya Bapak. Setiap kami yang sudah ada di ruangan Zoom ini, Bapak, tidak ada satupun yang akan terlewatkan, tidak ada satupun yang tidak dijamah, tidak ada satupun yang tidak menikmati berkat Tuhan. Karena ada puji, ada kuasa di atas setiap pujian. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang ditetapkan. Haleluya. Dan pujilah Engkau Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau banyak berbuat sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indah terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur
Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan, banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segalanya, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku Haleluya, kami bersyukur kepada-Mu buat sore hari ini, sebab Engkau baik, sebab
Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Sembah dan puji Tuhan tatamu. Sembah dan puji Tuhan tatamu. Sembah dan puji Tuhan tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan tatamu. Sembah dan puji Tuhan tatamu. Sembah dan puji Tuhan tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Aku percaya ada mujizat, sebab Engkau Tuhan adalah Raja kami, Raja yang berkuasa di atas hidup kami. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah mujizat kami Tuhan. Engkau Allah yang hidup, mujizat itu nyata. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Oh, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kekuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup.
Roh Allah, curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi dalam hidupku. 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 Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Oh, aku percaya Tuhanku ajaib. Haleluya. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama
firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku, hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Silakan hambanya untuk firman Tuhan. Ya, silakan hambanya Pendeta Rambles Mendiangan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Baik, mari kita berdoa. Dalam anugerah-Mu, firman yang hidup, kami datang kepadamu bersyukur, memuji Engkau, Allah kami yang bertahta di atas segala puji-pujian kami. Kami telah menyapa Engkau dengan pujian dan penyembahan kami, Tuhan. Saatnya Engkau menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan dengan jelas, dengan tegas, dengan apa yang hamba sudah siapkan. Apabila Tuhan ingin sampaikan, sampaikan. Tapi jika Tuhan ingin saya tidak menyampaikan, walaupun saya siapkan, Tuhan lupakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Demikian juga hal-hal yang hamba tidak pikirkan dan Engkau ingin menyampaikannya, sampaikanlah. Terima kasih. Kami memberkati semua teman-teman yang sudah hadir di tempat ini. Kami mau bersama-sama belajar bagian firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Sharing saya apa sudah kelihatan? Tentang keyakinan yang meneguhkan ya dari bagian firman Tuhan. Apakah sharing saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, baik. Suara saya jelas ya? Ya, jelas, jelas. Bagus. Ya, baik. Saya ingin sharing dari bagian firman Tuhan ini tentang keyakinan yang meneguhkan, Roma 8 ayat 31 sampai 39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ya, di bawah tema keyakinan iman. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab itu aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya.
Baik, saya ingin menyikapi dulu bagian ini nih, yang sering kali kita salah. Bukan bukan salah bagaimana, keliru ya. Ayat 38-39 tadi. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Ya, ini kebenaran mutlak. Ya, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, tetapi kalau kita melihat bagian ini, ayat ini dimulai dengan kata sebab. Ya, sebab itu. Jadi dia ada uraian panjang sebelumnya, baru dia bilang sebab itu aku yakin bahwa baik maut. Nah, jadi ada uraian, maksudnya ini satu kebenaran yang bersyarat. Ya, idealnya memang begitu, memang tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tapi dalam kenyataannya begitu banyak hamba Tuhan yang mualaf, jadi ustadz bahkan, ya. Apakah mereka tidak termasuk mengalami bagian firman Tuhan ini? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi kenyataannya ada, ya. Nah, ini yang mau dijelaskan oleh Paulus, ya. Jadi kalau misalnya ada orang bilang sebab aku yakin, misalnya, ya, ada orang ngomong gitu, sebab aku yakin, pasti Pak Gembala nih, Pak Penghiwan nih, pasti dia selalu hadir dalam dalam WA FM gitu ya, dalam Zoom-nya FM ya, misalnya. Itu akhir pembicaraannya, tapi ya, sebab aku yakin itu ada pembicaraan sebelumnya yang penting yang harus kita perhatikan. Kenapa dimulai dari sebab, ya. Jadi dalam menafsirkan firman Tuhan, ketika dimulai dari sebab, itu berarti konteks sebelumnya itu sangat penting diperhatikan. Ini satu kebenaran yang bersyarat. Memang mutlak ini benar, tapi bersyarat. Kalau kita tidak menurutinya, kita akan sungguh-sungguh terpisah dari kasih Allah. Karena itu kenyataannya. Nah, apa? Nah, ini kata sebab. Itu perhatikan. Sebab aku yakin bahwa, nah, baru ini intinya, baik maut, bla 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 bla, tidak dapat akan memisahkan kita. Ya. Karena dia yakin, ya. Lalu sekarang bertanya, siapa yang dapat memisahkan kita? Siapa atau apa yang memisahkan kita? Itu dalam ayatnya yang ke-35. Ya, siapa? Siapa ini berbicara tentang tokoh, ya. Siapa kira-kira yang dapat yang memisahkan kita? Ya, tentu ini si jahat, ya. Modusnya apa? Penindasan. Modusnya apa? Kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Dan ini sudah dialami. Banyak orang yang meninggalkan Yesus, yang terpisah dari Yesus hanya karena penindasan, hanya karena kesesakan, hanya karena penganiayaan, hanya kelaparan, ketelanjangan, tidak tahan dengan kemiskinan, ingin terus menjadi orang kaya, akhirnya meninggalkan Yesus. Beberapa artis harus meninggalkan Yesus, harus terpisah dari kasih Allah. Hanya karena takut ketelanjangan, takut kelaparan, belum sampai kepada pedang, belum. Ya, tapi dapat dibayangkan kalau sampai kepada pilihan pedang, nyawa, wah itu ngeri. Belum sampai pedang saja sudah banyak yang terpisah dari kasih Allah. Terus sebabnya ini penting, ya, kita belajar dari kehidupan Ayub misalnya. Ayub, ya, iblis minta permisi sama Tuhan, ya, untuk memisahkan Ayub dari kasih Tuhan. Kebetulan itu pertaruhan antara Tuhan dan iblis, ya. Tuhan juga ingin membuktikan kepada iblis bahwa Ayubku ini dia seorang yang kuat imannya. Ya, jadi dia persilahkan aja, hanya sayangkan nyawanya, ya, sehingga dikasih leluasaan. Tapi siapa akibatnya yang hampir terpisah dari Allah? Ya, istrinya. Ayub, mati saja engkau. Kutuki Allahmu lalu mati saja engkau. Dia tidak tahan dengan penderitaan. Dia tidak tahan dengan kehilangan, kemiskinan, kemelaratan. Tapi Ayub justru
dalam pergumulan dia berjumpa dengan Tuhan. Kalau dulu hanya kata orang saja, sekarang mataku melihat dia sendiri. Jadi inilah ya, karena kita ini sudah menyatu dengan Tuhan. Jadi iblis punya punya terus apa dia ingin terus memisahkan kita. Kita ini kan tadinya terpisah memang dari Tuhan. Sebelum kita diselamatkan Tuhan, sebelum kita mengenal Tuhan, sejak dari Taman Eden, itu keadaan itu ketika manusia berdosa dia terpisah dari Allah. Dan kita sebagai orang-orang yang dipersatukan itu seperti ayat 36 ini, ya, oleh karena engkau, oleh karena saya percaya kepadamu Yesus, kami dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Iblis terus berusaha memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau orang yang di luar sana memang terpisah dari Kristus, tidak perlu lagi dipisahkan, memang sudah terpisah. Tapi anak-anak Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan, iblis terus berusaha memisahkan melalui modus-modus ini, penindasan. Ya, sekarang kita lihat di India, ya bagaimana banyak sekali penganiayaan yang ingin memisahkan kita dari kasih Kristus. Iya, mari kita bahas tentang ini. Ya, jadi iblis dengan tujuannya, iblis selalu ingin melalui segala kesulitan hidup kita sebagai orang percaya, kita terpisah dari Allah. Roma 8 ayat 35 tadi. Tetapi bagaimana keinginan Allah? Ya, ya ini keinginan iblis. Tapi keinginan Tuhan beda. Tuhan ingin melalui segala kesulitannya hidup yang kita alami, kita semakin mendekat kepada Dia, semakin menyatu kepada Dia. Dan tadi kalau kita lihat belajar dari Ayub, maka Ayub memenuhi keinginan Allah, istrinya memenuhi keinginan iblis. Ya, memang iblis inginnya kayak gitu, inginnya kita kecewa sama Tuhan dan katakan tidak Tuhan-Tuhanan lagi dah, tidak doa-doaan lagi dah, ya, karena kita kecewa dengan Tuhan dan Dia ingin memang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sementara Tuhan ingin melalui kesulitan hidup kita semakin mendekatkan diri kepada Dia. Kita mundur ke ayatnya yang ke pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga. Ya, jadi dalam kesengsaraan kita bermegah karena apa? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ini Tuhan maunya ketika kesengsaraan datang. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Membangkitkan iman kita kembali. Ini yang dua keinginan yang sangat berbeda dan hati-hati, teman-teman. Karena kita diberikan kebebasan untuk memilih oleh Tuhan. Kita punya kehendak bebas. Kita memilih keinginan iblis, hal-hal yang indah-indah, yang enak-enak, tidak sengsara mungkin, tidak miskin, tidak telanjang, ya. Tapi justru di sana Tuhan ingin kita bersekutu dan berjumpa dengan Dia. Dasar keyakinannya ini ada di ayat yang ke-28 yang sering kita baca tentunya, ya, yang sering kita menjadi pegangan kita bahwa dalam kesulitan apapun kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Sehingga mari kita melihat apa nasihat Rasul Paulus dalam hal ini supaya kita tetap bisa memegang firman Tuhan tadi. Ya, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang tidak akan terpisahkan, tidak akan dipisahkan dari kasih Kristus, ya. Hal yang pertama, ya, milikilah 4 keyakinan ini. Hal yang pertama ayatnya yang ke-31, ya. Yakin akan pemihakan Allah. Paulus mengatakan demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Ya, tentang semuanya ini, tentang kesulitan hidup ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Satu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban kita. Ya.
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tentu Bapak Ibu tahu jawabannya. Orang Ambon bilang seng ada, ya. Terada orang Papua bilang. Boten enten kata orang Jawa. Ya, enggak tahu bahasa yang lainnya lagi apa. Gaga, Karena dia gaga. Bahasa Makassar dia gaga. tiga gelawang. Ya. Ya, jadi langhadong kata orang orang Batak ya. Enggak ada Bapak Ibu. Enggak ada yang bisa melawan Tuhan. Tapi ini pun bersyarat. Jangan konyol kita memegang bagian firman Tuhan ini kalau kita tidak sedang berada di pihaknya Tuhan. Ya, karena bagian firman Tuhan ini jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ya, jangan Pak sekali-kali mengklaim bagian firman Tuhan ini ketika Bapak Ibu tidak sedang berada di pihaknya Tuhan. Karena Tuhan punya jalannya sendiri, yaitu kebenaran dan keadilan. Ya, itu jalannya Tuhan. Apakah kita masih di dalam kebenaran Tuhan? Ya, masih menjadi pihaknya Tuhan, bukan seterunya Tuhan. Ya. Ini penting sekali. Banyak orang salah kira bagian firman Tuhan ini bisa dipegang oleh siapapun. Tidak. Sama dengan bagian uh, firman Tuhan yang tadi ayat 38, 39 tadi. Bersyarat, tidak jadi dengan sendirinya. Allah di pihak kita jika kita di pihak Allah. Pertanyaannya, kalau kita pegang bagian firman Tuhan ini, apakah kita sedang berada di pihak Allah? Ya, sedang berada di pihak Allah? Ini menjadi pertanyaan yang penting. Kita seringkali lupa bahwa Tuhan selalu ingin berserta dengan kita. Kita yang tidak mau disertai. Kita seringkali lupa bahwa Allah datang ke dunia ini dengan satu kata, Immanuel. Beri dia nama Immanuel. Kadang hanya tinggal namanya rumah sakit, toko buku, atau kios-kios Kristen. Kita lupa bahwa tiap saat Allah ingin berserta dengan kita. Dan nanti hari Kamis kita merayakan dia naik ke surga. Dia mengakhiri juga perjumpaannya dengan manusia, dengan murid-muridnya. Juga dengan kata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kadang kita sering lupa bahwa Allah sedang beserta dengan kita. Allah mau terus menyertai kita, kitanya yang tidak mau. Ya. Sehingga bagian firman Tuhan ini penting. Yakin akan pemihakan Allah. Yakin akan pemihakan Allah. Pemihakan Allah ini, yakin akan pemihakan Allah ini kita sudah menang sekian persen dalam menghadapi masalah. Ketika masalah datang, maka kita yakin akan pemihakan Allah, maka kita sudah menang dari masalah kita. Ya mungkin 80%. Tinggal tanda berikutnya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Lalu yang kedua, yakin akan kasih Allah. Di mana itu Mbak ayatnya? Saya selalu tekstual. Kalau khotbah itu sampaikan di teks itu, nggak kemana-mana. Ya. Yakin akan kasih Allah apa dasarnya? Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya. Kadang kita merayakan ini tiap Natal. Ya. Dengan sukacita, dengan pesta pora, undang artis, dan lain sebagainya. Tapi kita seringkali lupa ketika menghadapi masalah bahwa Allah itu sudah memberikan anaknya loh bagi kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Pertanyaannya, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya, ini lucu. Ya, kadang kita bersyukur ketika sukacita Natal, Paskah apalagi kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi waktu menghadapi masalah pergumulan, ya kita langsung ciut, ya lupa lagunya, ya mungkin baru saja dia nyanyi dia sanggup
Yesus sanggup. Ya, ketika ada masalah lagunya berubah. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini, begitu kan? Ya, kita lupa baru habis nyanyi dia sanggup. Ya, dia sudah menyerahkan anaknya yang tunggal kepada kita. Masa yang lain enggak sih itu kalimat apanya bebasnya. Ya, dia sudah memberikan anaknya loh, bukan cuma memberikan anaknya, bahkan mati untuk kita. Ya, baru masalah sedikit saja. Ya, kawan saya baru-baru mengalami kekecewaan sampai tidak mau masuk gereja dan lain sebagainya karena uangnya 10 M terancam hilang karena bisnisnya. Ya, begitu lupa kekecewaan lupa. Dan ini bukan kelas jemaat biasa, ini hamba Tuhan ya yang menyampaikan khotbah yang seringkali menguatkan jemaat. Dan ketika kita sendiri mengalami masalah, ya ini pertanyaannya, garis bawah itu bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin ia tidak menggunakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau saya punya sesuatu yang berharga dalam kehidupan saya, handphone misalnya, saya kasihkan kepada seseorang, yakinlah bahwa seseorang itu adalah orang yang paling saya kasihi. Karena yang paling berharga saya sudah berikan kepada dia. Apa yang paling berharga untuk Allah Bapa? Anaknya. Anaknya itu satu-satunya miliknya. Dia berikan bagi kita, Bapak Ibu. Ya, masa kita khawatir dengan sembako? Masa khawatir dengan yang lainnya? Ya, Bapak juga geleng-geleng kalau kita seperti itu. Ya. Inilah yang sering kali membuat orang terpisah dari kasih Allah karena dia kecewa, stres. Ya, sama dengan Elia. Ketika dia stres, tidak mau ketemu siapa-siapa, menyendiri ke gunung pasir, ke gurun pasir, tidak mau makan karena depresi, hanya ancaman Isabel saja. Bahwa kalau nasibmu tidak sama dengan nabi-nabi yang kau sembelih itu, besok dia diancam sama wanita Isabel. Lalu Tuhan tunjukkan kepada dia dalam badai tidak ada Allah, dalam uh, badai yang besar, dalam angin yang besar tidak ada Tuhan di sana. Dia merasa ditinggalkan semua orang, nggak ada, masih ada 7.000 orang sama kamu, kata Tuhan. Ayo kembali. Kadang ketika kita mengalami masalah, Bapak Ibu, ya sama seperti Maria ketika disapa oleh Tuhan Yesus. Kenapa engkau menangis? Dia mengira Yesus adalah penjaga taman. Padahal itu Yesus yang menyapa dia. Tidak lagi melihat yang sesungguhnya. Dua orang di Emmaus juga sama. Karena kekecewaan sampai tidak mengenalin Yesus lagi. Ya, sama seperti yang lain juga ketika di pantai, ketika mencari ikan sepanjang malam tidak dapat. Dia lupa kalau Yesus yang bertanya, di pantai itu adakah ikan kepada kalian? Ya, Yesus memulihkan panggilannya bahwa kamu dulu bukan penjala ikan, sudah kupanggil jadi penjala manusia. Tapi dia mau ingatkan panggilan itu, oh dia sudah panggil kita. Sehingga ya, murid yang paling peka adalah Yohanes. Dia bilang, itu Tuhan. Kenapa Yohanes bilang itu Tuhan? Karena hanya dia yang lakukan untuk kita 3 tahun yang lalu. Baca Lukas pasal 5. Ya. Jadi luar biasa ketika orang mengalami tekanan, goncangan waktu peristiwa murid-murid sih Yesus bilang imanmu akan tergoncang malam ini karena aku akan diserahkan ke uh, gembala itu akan dibunuh kan dia katanya kan sehingga dombanya goncang imannya. Sering kali kita juga begitu. Kita tidak yakin akan kasih Allah. Itu yang membuatkan kita bisa terpisah dari Allah. Kita tidak yakin akan pemihakan Allah. Ya, dalam satu penglihatan seorang hamba Tuhan berjalan dan dia lihat telapaknya ada telapak kaki
dua pasang sih. Ya lalu dia tanya apa artinya itu Tuhan waktu dia tertidur. Lalu Tuhan jawab itulah sepasang kakimu dan kakiku. Tapi waktu sepasang kaki itu memasuki daerah berbatuan kerikil, tinggal sepasang, tinggal dua telapak kaki. Dia kaget, dia bangun tanya kepada Tuhan, kenapa? Waktu memasuki daerah yang kerikil, justru aku ditinggalkan, dia bilang. Lalu Tuhan jelaskan, itu bukan sepasang kakimu. Lalu sepasang kaki siapa? Itu sepasang kakiku. Terus saya di mana? Kamu saya gendong. Seperti itu gambarannya. Kita digendong Tuhan, tapi kita tidak merasa. Ya, karena kepanikan kita, kekecewaan kita, kesedihan kita. Jadi miliki dua keyakinan ini dalam menghadapi kesulitan hidup, Bapak Ibu. Karena modusnya iblis mau memisahkan kita, ingat tadi, selalu melalui pergumulan, kesulitan hidup, masalah yang berat, sampai kepada pedang, kemiskinan tadi, ketelanjangan. Jangan kecewa sama Tuhan oleh karena kita miskin. Ya, kita tidak akan masuk neraka karena kemiskinan kita. Lalu berikut, ya saya cepat saja. Ya, yang ketiga, yakin akan apa? Ini dia. Yang sering kali kita lupa. Apa sih kerjanya Yesus sekarang ini di surga? Ya. Karena pengakuan iman kita hanya bilang begini, aku percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati dan naik ke surga. Ya. Pada hari tiga naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu pengakuan iman kita. Tidak dibahas ngapain Yesus di surga. Ya duduk sebelah kanan Allah, duduk-duduk aja. Yang ketiga ini kita harus yakin. Yakin akan pembelaan Allah. Di mana ayatnya Pak? Ayat 34. Ya. Kristus Yesus telah mati bahkan lebih lagi. Nanti hari Kamis dia naik ya. Kita rayakan bersama. Yang telah bangkit juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi apa? Iya, menjadi pembela bagi kita. Duduk di sebelah kanan Allah ngapain menjadi pembela bagi kita? Apakah dia hanya membela di sana? Jauh sebelumnya dia sudah membela kita. Karena keputusan hakim sebetulnya upah dosa adalah maut, ya. Sehingga refreshment jangan masuk neraka. Itu keputusan hakim. Top, 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 ya. Tapi ada pembela saya yang namanya Yesus, ya. Dia bilang biarkan Raffles dibebaskan. Biar saya yang disalibkan. Itu prosesinya Bapak Ibu. Itu prosesinya pembelaan Kristus pada kita. Seharusnya yang digambar-gambar yang disalib itu saya, bukan Yesus. Tapi karena Yesus telah membela saya, akhirnya gambarnya itu berubah. Ya. Kita diganti posisi kita dengan Yesus, segalanya. Kita yang berdosa menjadi tidak berdosa, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Ya. Kita yang seharusnya mati, dari dia yang mati supaya kita hidup. Kita yang miskin sebetulnya, dia menjadi miskin supaya kita kaya, kelimpahan, ya. Terjadi pergantian posisi di sana. Karena pembelaan dari Kristus. Apakah kalau masalah yang besar sebesar itu dia membela, masalah dosa itu masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun kecuali Yesus. Itu sudah dia selesaikan bagi kita. Itu dia sudah bela-bela bagi kita. Sekarang saya mau tanya, ada masalah apa kita pada saat ini? Masalah utang? Ya, ya tentu Tuhan akan membela. Tapi bertobat dulu ya. Kalau memang hutangnya karena kesalahan kita. Ya. Tuhan akan membela segala perkara kita.
tadi itu perkara sakit penyakit. Wah, luar biasa, saya dengar tadi merinding juga tuh anak ya, cucunya Pak Gembala ya. Bagaimana Tuhan membela, Tuhan mendengarkan doa. Itu masalah-masalah kehidupan kita yang membutuhkan pembelaan Tuhan. Kalau dosa kita saja tidak bela, masa yang lain enggak sih? Jadi yakin akan pemihakan Allah, yakin akan kasih Allah, yakin akan pembelaan Allah. Ini semua hal yang sudah dikerjakan oleh Tuhan semua sebetulnya. Dia di pihak kita, dia mau menjadi manusia, dia mengasihi kita, Natal, Paskah, sekarang dia sudah naik ke surga juga masih menjadi pembela kita. Itu luar biasa. Tidak ada alasan sebetulnya kita dapat dipisahkan dengan kasih Kristus. Itulah sebabnya dalam kesimpulannya tadi, sebab aku yakin, nah itu luar biasa. Paulus itu mengatakan, tapi dia dahului dengan nasihat-nasihat ini. Ya, aku yakin tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itu keyakinan Paulus di akhir dari uraiannya ini. Tapi dia uraikan dulu ini supaya kita tahu, supaya kita tidak jatuh dengan modus-modusnya iblis tadi itu, ya, yang ingin memisahkan kita dari kasih Allah. Miliki empat keyakinan ini, berarti satu lagi, ya, yakin akan pemihakan Allah, yakin akan kasih Allah, yakin akan pembelaan Allah, dan yang terakhir, yakin akan, maaf ini salah, kemenangan Allah, ya, yakin akan kemenangan yang daripada Allah. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, Bapak Ibu, kalau pemenang disebut juara satu, saya nggak tahu kalau orang yang lebih dari pemenang itu juara berapa. Ya. Tapi dijelaskan di sini, bukan karena kita hebat, tapi oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, bukan karena kita hebat, tapi oleh karena Yesus yang sudah mengalahkan segala kuasa, baik di surga maupun di bumi. Itulah sebabnya kuasa itu diberikan kepada Yesus semua. Saya senang amanat agung didahului dengan kalimat kemenangan Kristus, ayatnya yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Lalu ayat 19-nya baru dikatakan, karena itu pergilah. Wow, keren banget. Ya, saya kalau kuasa itu belum dikasihkan sama Yesus, lalu Yesus perintahkan saya, ngapain saya pergi? Pakai kuasa apa saya? Ya, tapi sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Ya, didahului ayat 18, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah. Jadi kalau kita ditangkap nih, ditanya kenapa sih kamu pergi-pergi penginjilan? Oh gini loh Pak, ini firman Tuhannya, karena segala kuasa sudah diberikan kepada Isa Al-Masih, kalimatullah, maka dia perintahkan kepada saya supaya orang-orang semua tahu, saya hanya kasih tahu mereka saja bahwa dia yang punya surga dan dunia ini. Dia yang punya, dia yang berkuasa atas surga dan dunia ini. Kalau Bapak mau masuk surga ya saya kasih tahu sekarang. Nah, diinjili lagi polisinya, ya. Jadi luar biasa Yesus memberikan jaminan kepada kita, ya. Jaminannya adalah Roh Kudus itu sendiri, ya. Kuasa itu dia berikan, kuasa kebangkitannya luar biasa, ya. Yakin akan kemenangan Allah. Seorang anak Ambon, waktu peristiwa Ambon, dia sedang camping gereja Perjanjian Baru, ya, terjebak di kerumunan perusuh waktu itu, lalu dia ditangkap. Siapa kamu? Beta Laskar Kristus, dia katakan. Dipotong tangannya. Tanya lagi, siapa kamu? Beta Laskar Kristus. Potong lagi tangannya sebelah. Dan ketiga dia ditanya, siapa kamu? Tetap jawabannya Beta Laskar Kristus, lalu dibelah. Apakah dia kalah?
Dia pemenang, Bapak Ibu. Ini anak ini. Itulah kemenangannya. Dia mampu mengakui Yesus apapun tantangannya pada waktu itu. Kan ketika dia dipotong tangannya. Ada hamba Tuhan sekeluarga mati dibakar di situ Bondo. Apakah mereka kalah atau kerusuhan itu? Tidak. Dia menang. Karena tetap bertahan di tengah-tengah. Tetap percaya. Dia dibakar dan uh, mayatnya itu dalam sikap sujud berdoa. Ya. Jadi dia tetap mengakhiri kehidupannya dengan kemenangan. Penderitaannya dengan kemenangan. Seringkali kita hanya melihat kemenangan-kemenangan itu bebas dari penderitaan. Tidak, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu masih ada dalam masalah pada saat ini. Tapi Bapak Ibu masih diberikan kekuatan untuk setia kepada Tuhan. Itu kemenangan. Kemenangan. Ya. Jangan dibilang itu kekalahan. Karena Tuhan bilang, pencobaan yang kamu hadapi itu biasa. Ya, tidak melebihi kekuatanmu. Pertama dikatakan Tuhan akan melepaskan engkau. Tapi yang kedua dikatakan, engkau sanggup untuk menanggungnya. Itu kekuatan, itu kemenangannya dua itu. Tuhan akan melepaskan dan kita sanggup untuk menanggungnya. Mungkin kalau orang lain nggak sanggup menanggungnya, akan terpisah dari Allah. Mungkin dia lebih pilih bebas menderita, bebas dari penderitaan daripada seperti Anda, seperti Bapak Ibu yang tetap setia, tetap dalam pergumulan tapi tetap setia. Itulah kemenangan yang Tuhan adakan, ya, yang Tuhan sudah lakukan. Sama seperti orang banyak melihat Yesus disalibkan itu kekalahan, salah. Yesus disalibkan itu kemenangan. Ya. Ya, kiranya bagian firman Tuhan ini menolong kita untuk menjadi orang-orang yang mengalami ayat 39 tadi. Ya, yang tidak akan dipisahkan dari kasih Allah. Ketika pergumulan datang, ingat, selalu ada dua tujuan. Selamat datang pergumulan, katakan pada pergumulan. Karena aku akan mendekatkan diriku kepada Allahku. Dan aku akan bertemu dengan dia dalam kedekatanku kepada dia. Seperti Ayub. Ya. Kawan saya ketika dia ke dokter, ya, divonis oleh dokter, tidak punya anak. Karena istrinya kista. Dia melonjak kegirangan. Bingung juga dokternya. Apa kamu senang? Iya, karena Tuhan memberikan saya kesempatan satu kali lagi untuk melihat mujizatnya, dia kata. Jadi masalah itu bukan cuma, krisis itu bukan cuma masalah, ya. Pergumulan itu bukan cuma masalah, tapi kesempatan untuk melihat kuasa Allah. Saya yakin bahwa saya akan punya anak. Sudah punya anak 3 sekarang. Saya baru 1, dia udah 3. Sama-sama saya, dia WL, saya pemain musik biasanya. Jadi jadikan masalah-masalah itu satu kesempatan untuk mengalami Allah. Satu kesempatan untuk mengalami kuasa Tuhan. Mujizatnya lagi. Bapak Ibu kalau nggak ada penyakit, nggak ada kesembuhan ilahi. Saudara harus mengalami penyakit dulu baru ada kesembuhan ilahi. Mana ada kesembuhan ilahi tanpa penyakit? Ya namanya kesehatan ilahi, itu bukan kesembuhan ilahi. Ya, memang enaknya sih kesehatan ilahi sih. Tapi kalaupun kita diizinkan sakit, ya syukur-syukur kalau bisa mengalami kesembuhan ilahi. Artinya, jadikan semua pergumulan bukan untuk alasan kita terpisah dari Allah, tapi semakin mendekatkan diri kepada Allah. Lama datang pergumulan, aku akan membawa engkau ke hadapan Allahku, dan aku akan mengalami lagi pertolongan Tuhan di sana. Kiranya Tuhan memberkati. Saya ingin mengakhiri dengan satu pujian ini. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saya sampai di sini menyampaikan bagian firman Tuhan ini. Mari Roh Kudus lanjutkan
pelayanan ini, keterbatasan penjelasan saya kepada setiap kami yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Ya, bagian firman Tuhan ini bukan hanya menjadi kekaguman, bukan hanya menjadi satu yang mengenakkan kami, tapi menjadi pengalaman kami. Bahwa ketika pergumulan datang, kami harus tahu ada kepentingan iblis dalam kehidupan kami. Dia memisahkan kami dari kasih Tuhan, mau membuat kami kecewa, mau membuat kami uh, patah hati, dan lain sebagainya, dan kecewa dengan Tuhan. Nah, kami mengucap syukur karena Engkau memperingatkan kami. Dan sesungguhnya dalam setiap permasalahan hidup ada juga maksud Tuhan di dalamnya. Yaitu supaya kami mendekatkan diri semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya berbicara hanya sampai di sini. Tuhan memberkati semua saudara yang telah mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk namanya Pendeta Alex Mandiangan yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua. Amin. Mohon diberkati ya oleh firman Tuhan ya. Luar biasa ya. Memang kita harus punya keyakinan yang kokoh ya. Karena di 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin. Memang kita harus tahu ya, yang pertama itu, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Amin. Ya. Iblis pun pontang-panting ya, pasti akan terbirit-birit lari ya. Dan yang kedua, kita harus memiliki keyakinan kasih Allah itu sampai hari ini tetap ada buat hidup kita. Satu bukti ya, kita masih hidup, kita masih sehat. Oleh karena kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan, bahkan berkat Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, kita harus yakin Tuhan Yesus ada di pihak kita, dia menjadi pembela kita. Amin. Dia pasti bela bagi yang anak-anaknya hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, saya alami ya, jika kita ada di pihak Tuhan, pasti dia akan bela ya. Sekalipun maaf kata ya, waktu kita senang banyak teman, waktu ketika kita lagi sulit, mungkin teman meninggalkan kita ya, tapi Tuhan Yesus nggak akan tinggalkan kita, dia tetap bela anak-anaknya. Tapi yang tetap berkenan kepada Tuhan. Dan yang keempat, kita harus yakin kita akan keluar jadi pemenang. Amin. Ya, kemarin ada dibahas di ibadah minggu ya. Di tahun 2023 katanya tahun yang sulit ya. Semua merasakan ya. Tetapi kita sudah mau masuk di bulan 6 loh. Kesulitan apa kita? Nggak ada kan? Kita masih tetap makan beras ya, makan nasi ya. Masih tetap kan? Nah, ada yang tidak makan beras ya, mungkin makan singkong, makan ubi ya. Masih semua masih diberkati, masih tetap makan makanan pokok yaitu beras ya, nasi ya. Kita semua masih diberkati. Oleh sebab itu kita harus pegang itu janji Allah ya, kita harus pegang itu kuat-kuat janji Allah, janji firman Tuhan itu ya dan amin bagi orang yang tetap berserah dan percaya kepada Yesus. Amin ya. Terima kasih untuk kampanye mereka Rapes Maniangan yang sudah menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Bapak Raples jadi berkat, kesetiaan, ketaatan, pelayanan yang lebih sungguh lagi, dan istri anak-anaknya diberkati. Amin. Silakan untuk menampilkan ibadah besok. Ya, besok kita akan dilayani kembali oleh hambanya yang sudah lama ya, tidak melayani kita, Pendeta Natal Purba ya, kembali akan melayani kita melalui kebenaran firman Tuhan. Covenant ya, ikat janji. Ya, kita harus ada di dalam ikatan janji Tuhan. Amin. Di hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Rakyat. Silakan Pendeta Juan Untung sampai aku untuk menyanyikan satu pujian untuk dapat dia. Oke, puji Tuhan.
badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh, tempat perlindungan teguh. Amin. Ya, silakan Bu Lydia Jumali untuk doa syafaat memberkati. Bapa dalam surga, kami boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami sudah dibekali firman kembali. Karena tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada kasih Kristus. Tuhan, di dalam kesukaran, dalam apapun juga yang kami harus hadapi, tetapi Tuhan selalu menolong dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur Kau begitu baik ya Bapa, selalu memeliharakan buat semua anak-anak-Mu yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu, para flash Tuhan yang sudah melayani kami sore hari ini, biar berkat Tuhan terus mengalir dalam hidupnya. Bahkan Tuhan tolong pelayanannya terus Kau pakai terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Pamingguan, Kau juga pakai dalam pelayanannya, terus berikan kesehatan, kekuatan, biar Tuhan terus menolong kepada semua ibu dan anak mantu cucunya. Tuhan jamah semuanya, Bapak berikan kesehatan semuanya Tuhan, biar tidak ada sakit penyakit kembali yang boleh datang, tetapi Tuhan hancurkan semuanya ya Bapak. Sebab itu kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Hendra juga, Tuhan Kau jamah, Kau berikan kesembuhan kembali, biar kasih-Mu akan menolong, biar boleh sehat kembali untuk melayani pekerjaan-Mu ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Pak Johan untuk yang sudah melayani pujian, Tuhan pakai terus dalam pelayanannya, biar kasih-Mu terus menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, biar Tuhan tolong kami semua yang sudah mengikuti jom ini Tuhan, Kau jamah kami semuanya, berikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan, jauhkan dari hal-hal yang kami tidak inginkan, sakit penyakit yang akan datang juga kami tolak, kami usir, hanya di dalam nama Yesus keluar semuanya, biar kuasa Tuhan terus membungkus kami semuanya ya Bapa, buat anak-anak-Mu semuanya, buat hamba-hamba-Mu Tuhan tolong, biar berkat-berkat Tuhan akan mengalir dan Tuhan akan melindungi terus ya Bapa, biar kuasa Tuhan terus menolong Bapa, karena COVID yang datang lagi Tuhan pada saat ini, mari Tuhan jamah, Tuhan tolong buat semua Tuhan yang sudah kena Bapa, yang ada di rumah sakit, ada di rumah mereka masing-masing, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan kembali. Bahkan Tuhan kami menyerahkan buat pemerintahan kami, buat bangsa negara kami, buat Bapak Presiden Wakil, bahkan Menteri Kesehatan, biar mereka boleh bekerja kembali Tuhan, mengatasi semua sakit penyakit yang terjadi ini Tuhan. Mari Engkau tolong, Kau sertai, Engkau campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, biar kuasa Tuhan terus menolong menyertai Bapak. Kami juga doakan buat para Menteri Pertahanan Tuhan, biar boleh mempertahankan bangsa kami di Indonesia ini, jauhkan dari keributan yang sudah terjadi Tuhan di
tempat-tempat lain, teristimewa di India ya Bapak, yang kami sudah mendengar, melihat di dalam videonya. Tuhan juga jamah Tuhan, tolong Bapak, kami juga merasakan kesusahan itu yang terjadi ya Bapak. Biar kuasa Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjamah, dan Tuhan akan menyertai dan campur tangan. Biar pemerintah yang ada di India juga Tuhan, tolong bergerak mereka untuk menyelamatkan semua anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang percaya kepada Tuhan. Mari Tuhan lindungi, jaga mereka ya Bapa, biar kuasa Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Masih banyak yang kami mau minta Tuhan, masih banyak yang kami mau doakan, tetapi kami percaya kuasa Tuhan yang sudah menolong semuanya ya Bapa. Biar berkat-berkat ilahi mengalir terus buat anak-anak-Mu, buat hamba-hamba-Mu, dan berkat-berkat jasmani Tuhan akan mencukupi semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa dan permohonan kami. Segala puji dan hormat syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamu-lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Bapak Ibu disembuhkan oleh Tuhan Yesus secara sempurna dan ajaib. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan apapun yang dilakukan Bapak Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak, Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Joni Iskandar untuk memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Terima kasih